Jika dulu SMK kerap kali dianggap sebagai sekolah kelas 2, apakah pandangan itu masih terpelihara dan berlangsung jadi? Ya, jawabannya bisa saya pastikan tidak. Sekolah SMK kini bukan lagi sekolah kelas 2, melainkan sekolah vokasi kelas 3. Dalam episode kali ini, Dunia SMK akan menyajikan tema Going Internationally, sebuah cara agar SMK bisa bertarung ke kancah global. Salah satu tujuan orang menuntut ilmu di sekolah adalah untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan itulah yang akan menuntun seseorang untuk menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Namun yang tidak dapat dipungkiri adalah apa yang dipelajari di sekolah seringkali tidak sejalan dengan kehidupan nyata. Teori-teori yang dipelajari di bangku sekolah tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena dalam kehidupan nyata, praktek kerap kali lebih dibutuhkan ketimbang teori. Sebagai contoh, bila seseorang melamar pekerjaan, menunjukkan ijazah saja tidak cukup karena pihak pemberi kerja akan bertanya kemampuan atau skill apa yang dimiliki sang pelamar. Tanpa skill setinggi apapun, nilai-nilai yang tertera dalam ijazah kadang tidak berarti. Untuk menjawab tuntutan tersebut, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK sejak dini membekali siswanya untuk memiliki kemampuan bukan hanya dalam teori, tetapi juga dengan praktek-praktek nyata dari keahlian yang dipelajarinya. Selain di sekolah, setiap siswa SMK harus mengikuti praktek kerja industri di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan agar tidak gagap bila kelak mendapatkan pekerjaan. Untuk bisa bersaing di pasar internasional, sebenarnya yang kami lakukan itu melatih mereka di dalam soft skill-nya, di dalam attitude. Kalau untuk skill di akademis, sampai saat ini kita bisa bersaing. Tetapi di dalam soft skill dan attitude, anak-anak Indonesia ini masih perlu pelatihan-pelatihan yang lebih intens lagi. Kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan yang membuat mereka juga survive dan juga di dalam segi keagamaan, kita di sini cukup ketat. Kita melalui kerjasama dengan semacam badan atau NCT, National Corporate Training, yang berada di Australia. Bentuk kerjasamanya itu dengan memadukan kurikulum dari SMK 30 dengan kurikulum dari NCT. Kita mengirim anak-anak untuk praktek magang yang biasanya dimulai kelas 11. Mereka fokus untuk praktek kerja di industri. Ya minimal mereka punya bekal materi-materi yang mungkin tidak didapat di lingkungan sekolah. Misalkan kalau untuk di jasa boga mungkin peralatan, terus bagaimana cara menghadapi customer secara mental, mereka pun sudah siap. Itulah sebabnya, setiap lulusan SMK umumnya siap bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajarinya. Apakah di bidang administrasi, bidang IT, pariwisata, kesenian, pertanian, teknologi permesinan, dan lain sebagainya. Ya kalau ijazah boga itu memang dari dulu ada beberapa alumni kita yang memang bekerja di luar negeri, khususnya siswa pria. Mereka berada di kapal pesiar ataupun di kedutaan Indonesia yang berada di luar negeri. Alumni kami yang lulus dari SMK 36, terutama jurusan kelautan, ini sudah banyak yang bisa bersaing di pasar global atau di dunia internasional seperti di Spanyol, di Jepang, di Belanda, di Suriname. Banyak bekerja di kapal-kapal penangkap ikan dan juga banyak yang bekerja di kapal-kapal kargo. Karena kemampuan yang dimiliki tidak terlalu sulit bagi lulusan SMK untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang sudah memesan siswa-siswi SMK dari jurusan-jurusan tertentu untuk dipekerjakan bila kelak mereka lulus. Fenomena ini dapat ditemui di hampir semua SMK di tanah air. Sekarang industri meminta memilih sekolah-sekolah jebolan SNKN walaupun dia belum selesai untuk training di hotelnya. Kemampuan siswa-siswa SMK ternyata tidak hanya diakui oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Tidak sedikit perusahaan asing, baik yang membuka usahanya di Indonesia atau di luar negeri, merekrut lulusan SMK menjadi karyawan. Sebagai contoh, lulusan SMK jurusan Tata Boga dan Perhotelan, banyak yang bekerja di hotel-hotel besar, restoran, atau kapal-kapal pesiar berbendera asing.
Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri juga diperoleh lulusan SMK perkapalan, perikanan, atau bahkan kesenian. Kalau bekal untuk kompetensinya Pak cukup Pak. Cuma kalau kita bersaing lagi ke tingkat internasional, ini harus modalin keterampilannya. Kalau yang 1 bulan itu khusus ke industri, kita bawa kayak ke Tegal, Kalongan, di Bali, di Ambon. Sehingga kalau sudah ada begitu, pada masuk di tingkat katakan internasional begitu, bersaing dengan teman-teman internasional, itu tinggal penyesuaian aja. Dari SMK yang mempelajari keahlian kesenian, peluang untuk bekerja di luar negeri juga terbuka lebar. Tidak sedikit permintaan datang dari Jepang dan negara-negara lain bagi lulusan SMK kesenian untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Satu hal yang jarang diketahui oleh publik, banyak lulusan SMK jurusan animasi Malang yang mengisi lowongan pekerjaan untuk animator dari perusahaan-perusahaan film asing, baik di Malaysia, Australia, bahkan dari industri film paling terkenal di dunia Hollywood di Amerika. Good afternoon, welcome to our restaurant. Penyerapan dunia kerja terhadap lulusan SMK memang sangat besar. Hal itu sekali lagi karena kemampuan lulusan SMK memang sudah diakui, baik secara nasional maupun internasional. Di dunia internasional sebenarnya kalau kemampuan kita di atas rata-rata. Itu Filipina, terus saingan kita yang umum di sana kan biasanya Filipina rata-rata. Itu kita di atas rata-rata untuk kemampuan, tapi faktor bahasa yang jadi masalah. Itu. Jadi kayak misalnya let's say semua yang ada di kapal pesiar orang Indonesia, orang-orang yang ada di sana itu sekitar mungkin sama Filipina 50-50, 50-50 gitu loh. Sebenarnya opportunity, kesempatan banyak. Lalu apa yang membuat SMK berhasil sedemikian rupa dalam mendidik siswa-siswanya untuk memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja? Pastinya sih dasar-dasar skill kita sudah dipelajari. Nah, karena itu penguji tamu hadir di sini memberi masukan, memberi pemahaman bahwa ini dasarnya seperti ini. Ini yang nanti dikerjakan di industri. Ini pakemnya, ini cara kerjanya kayak gini di industri, baik industri dalam negeri maupun luar negeri. Saya disupport secara mental, secara fisik, saya juga diajari public speaking. Pasti kami diberi bekal di sini, yaitu pelajaran bahasa Inggris terutama. Selama bertahun-tahun, sekolah-sekolah menengah di Indonesia telah mendapatkan stigma buruk, hanya mampu melahirkan lulusan yang cuma bisa berteori, tetapi nol dalam bekerja. Ketidakseriusan dalam mengembangkan sekolah kejuruan dan cap sebagai sekolah yang hanya akan melahirkan tenaga kerja kasar membuat SMK dipandang sebelah mata, baik oleh para siswa maupun orang tua calon siswa. Belum lagi citra SMK yang buruk karena sikap siswanya, membuat citra SMK bertambah buruk, sehingga minat untuk menjadi siswa SMK sangat minim. Sampai detik ini saja kita banyak kendala. Budaya kita takut keluar. Kalau kita baru keluar Indonesia,
itu sudah dilarang sama orang tua. Bahasa kita kalah, even though dengan orang-orang Filipina, bahasa Inggris saja kita kalah. Anak kala kita belajar bahasa Inggris, anak-anak kita itu menyepelekan karena takut. Padahal itu penting. Sekarang bahasa Inggris bukan bahasa yang ditakutin, sudah umum. Tapi bahasa Inggris itu harus. Faktor bahasa nggak terlalu kalau di dunia penangkapan ikan. Karena yang penting kita bisa bekerja dan mengerti apa yang mereka mau. Yang penting kita bisa tahu bahasa seharian dari mereka. Kelebihan daripada nautik kapal penangkap ikan ini punya dasar, yaitu dasar dia mengetahui tentang operasi penangkapan ikan itu. Tapi kalau seandainya anak-anak kami mengerti bahasa daripada asing itu sangat luar biasa. Bisa bekerja sama dalam dunia, bukan hanya tenaga ABK-nya, tapi tenaga perwira juga akan bersaing. Untuk melawan semua stigma buruk itu, pemerintah segera membenahi SMK. Kurikulum diperbaiki, fasilitas SMK dibenahi, standarnya ditingkatkan. Kerjasama dengan pihak asing yang lebih berpengalaman dalam mendidik siswa-siswa kejuruan diperluas. Itulah sebabnya banyak SMK di tanah air yang memiliki kerjasama dengan lembaga pendidikan atau non-pendidikan dari luar negeri. Kita melalui kerjasama dengan semacam badan atau NCT, National Corporate Training, yang berada di Australia, dengan memadukan kurikulum dari SMK 30 dengan kurikulum dari NCT, khususnya bidang jasa boga. Salah satu perusahaan penangkapan ikan yang sangat konsen terhadap alumni-alumni SMK, ya. Ini kita bentuk kerjasamanya sudah MOU, mulai dari kita penataan prakerin sampai dengan rekrutmen dan penempatan ke pasar kerja internasional. Kita juga memiliki satu kapal latih, Pak, namanya kapal Marlin. Pemirsa, guna mematangkan lulusannya agar bisa merasakan atmosfer dunia kerja di lingkup internasional, SMK setiap tahunnya mengirimkan siswa-siswinya untuk magang dan menimba ilmu di perusahaan internasional. Satu hal yang jarang dilakukan oleh sekolah menengah umum, banyak SMK di tanah air yang memperbaiki manajemen mutu dengan melengkapi persyaratan kelayakan yang dibutuhkan. Hasilnya tidak main-main. Banyak SMK di tanah air yang telah memiliki sertifikat ISO 9001 yang merupakan standar internasional yang diakui untuk sertifikasi sistem manajemen mutu atau SMM. Untuk memberikan siswa SMK memahami atmosfer internasional, pemerintah mendorong lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk go internasional. Caranya, dalam beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mengirim siswa untuk mengikuti kejuaraan Lomba Kompetensi Siswa atau LKS SMK tingkat internasional atau World Skill Competition WSC. Siswa yang dikirim adalah mereka yang telah menjuarai lomba LKS tingkat nasional.
Lomba kompetensi siswa, baik di tingkat nasional maupun internasional, hanyalah ajang bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam bidang keahlian yang dipelajarinya di bangku SMK. Tujuan akhir dari semua itu adalah agar lulusan SMK mampu berkiprah dalam kehidupan nyata dan mengisi lowongan pekerjaan yang membutuhkan keahlian mereka. Terhadap keinginan untuk mengisi lowongan pekerjaan di luar negeri, sejak tahun 1999 secara bergelombang, siswa-siswa SMK dikirim ke luar negeri untuk mengikuti praktek kerja industri di hotel-hotel, restoran, atau jenis pekerjaan lain di luar negeri. Dengan begitu diharapkan, bukan saja siswa jadi terbiasa merasakan atmosfer bekerja di luar negeri, tetapi perusahaan yang memberi kesempatan mereka melakukan prakerin pada gilirannya akan merekrut siswa-siswa SMK tersebut bekerja di sana. Sejauh ini, lulusan SMK mampu membuktikan bahwa mereka bukan saja mampu mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Dan itu adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian, bukan di bidang pekerjaan-pekerjaan kasar yang hanya membutuhkan tenaga semata. Mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan merupakan impian banyak manusia, tak terkecuali siswa-siswi SMK. Yang menjadi persoalan adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri. Kalaupun ada, jenis pekerjaan yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau imbalan yang diterima kurang memadai. Itulah sebabnya banyak manusia Indonesia produktif berbondong-bondong ke luar negeri, sekalipun bekerja di negara asing harus menggadaikan harga diri. Beruntung bagi siswa-siswi SMK, karena bidang keahlian yang dipelajarinya, banyak pasar tenaga kerja di luar negeri membuka kesempatan bagi lulusan SMK. Selama ini kita punya komitmen untuk pemasaran tamatan itu merupakan suatu program yang wajib kita lakukan, di mana kita ada untuk suplai tenaga kerja di dalam negeri dan ke luar negeri. Kita jalin ada ke Jepang, ke Korea, ke Amerika, Taiwan, Malaysia. Ketika sistem ketenaga kerjaan, sistem pengupahannya masih seperti sekarang, itu tidak akan memberikan ruang yang cukup memadai untuk berkembang mereka. Sehingga kita desain mereka bukan untuk kerja dalam negeri, kerja luar negeri. Tentu ada persyaratan tersendiri yang diminta oleh para pengguna tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Selain memiliki kemampuan, faktor kesehatan, sikap mental, semangat sangat diutamakan. Yang berikutnya untuk jenis pekerjaan tertentu, kemampuan bahasa asing sangat dibutuhkan. Untuk menjawab tantangan itu, SMK memberikan bekal kepada siswa-siswanya dengan menerapkan pendidikan yang terarah, tegas, dan disiplin. Tidak sedikit siswa yang menerapkan pendidikan semi-militer seperti di SMK 2 Subang, SMK Kelautan di Mundu Cirebon, atau beberapa SMK lainnya. Sikap, mental, kesehatan, dan fisik itu disiapkan selama 6 bulan pertama dalam latihan dasar ketarunaan. Kemudian pada semester